Tuhan, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kalau sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu bagi kami. Betapa kami menyadari, Tuhan, tidak ada satu hal pun yang dapat kami perbuat, bahkan yang paling sederhana yang kami pikirkan bisa kami lakukan demi untuk mempertahankan kehidupan kami, tidak ada yang bisa kami lakukan, Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana kami ada saat ini, Tuhan. Hari-hari yang telah kami lewati, hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan, kami melewati banyak masalah, banyak persoalan. Bahkan mungkin kami mengidap penyakit tertentu, orang-orang di sekitar kami yang menyakiti kami terus-menerus tidak pernah berhenti. Tapi kami masih hidup sampai dengan hari ini, Tuhan. Itu semua hanya karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati kehidupan yang Tuhan miliki. Dan saat ini, Tuhan, biarlah sekali lagi kami menaikkan syukur kami. Kami berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan. Kami katakan syukur bagi-Mu. Sebab kami masih hidup sampai dengan saat ini. Haleluya.
segala hal yang mungkin berputar-putar di dalam pikiran kami. Kami bahkan mungkin memikirkan hari yang sudah berlalu. Kami punya banyak penyesalan. Kami punya banyak kekesalan, kemarahan. Bahkan saat ini juga mungkin kami masih bawa segala kekecewaan kami. Kami diamkan itu di hadirat-Mu, Tuhan. Bahkan kalau kami sedang memikirkan hari depan, kami mohon ampun, Tuhan. Sebab kami memikirkan hal yang tidak seharusnya, tidak pantas. Kalau kami memikirkan hari besok, sebab kami tidak tahu apakah Tuhan masih berikan kami hidup. Kami memikirkan 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, bahkan bertahun-tahun. Kami mungkin terlalu banyak merancang-rancangkan begitu banyak rencana dalam kehidupan ini, sehingga kami lupa kalau bukan karena Tuhan masih memberikan kami hidup saat ini, kami tak berhak sedikit pun, Tuhan, sebab Engkaulah Sang Pemilik daripada kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bapa berbicara bagi setiap kami. Kami mau mendengar Engkau berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu, Tuhan, untuk boleh menyampaikan hanya yang daripada-Mu saja, bukan dari manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau mendengarkan Tuhan berbicara, sama-sama katakan amin. Kami tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita beri Bapak yang dikasih Tuhan. Nah, shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Masih hidup? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampai dengan hari ini saya menemukan ada banyak hal yang mungkin sangat mengganggu daripada kehidupan kerohanian kita. Kita katakan kita baik-baik saja, tapi ternyata itu hanya di mulut kita. Jauh ke dalam hati kita. Kalau lalu kemudian kita bertanya dengan jujur, benarkah kamu sedang merasa baik-baik saja? Kalau ditanya apa kabarnya? Sehat. Tapi jauh ke dalam lubuk hati, kalau ditanya 2 kali, 3 kali, 4 kali lagi pasti nangis. Tak sadar air mata bisa menetes. Sampai kepada satu keadaan di mana kita berpikir, kok begini kehidupan ini? Sebagian mungkin merasa tidak adil, sebagian mungkin merasa marah, kecewa, bahkan pasrah tak menentu. Nah, hari ini yang mau kita pelajari adalah tentang bagaimana memenangkan peperangan rohani. Dan tema khususnya adalah bagaimana kita memenangkan peperangan rohani itu dengan cara mengetahui tipu muslihat daripada iblis. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Saya hanya baca ayat yang ke-11 sampai dengan 12 ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi apa yang dikerjakan iblis setiap saat adalah dia sedang menipu kita. Yang mengerti katakan amin. Iblis kerjanya adalah membinasakan. Sedangkan Tuhan adalah sang pemberi kehidupan. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Tapi si jahat, dia datang hanya untuk membinasakan dan mencuri kehidupan itu dari orang-orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Lalu slide berikutnya coba tampilkan. Tipu muslihat iblis ini adalah di sini dia membuat manusia tidak lagi menyembah Tuhan. Sederhana, tapi seringkali kita berpikir yang berat-berat. Kalau iblis menipu kita, pasti dia buat sesuatu yang begitu jahat dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa tujuan daripada iblis itu menyerang kehidupan kita adalah untuk membuat manusia tidak lagi menyembah Tuhan. Dan kalau kita ingat bagaimana Lucifer itu kemudian dicampakkan dari sorga, karena apa? Karena dia mau mencuri kemuliaan yang harusnya hanya untuk Allah. Dia ingin juga untuk disembah. Sehingga apa yang dia kerjakan hari-hari ini adalah dia buat kita sibuk. Dan kita sibuk dengan diri sendiri. Dan saya melihat di sini ukurannya adalah kita mengalami hidup yang penuh dengan kekhawatiran, takut, ada yang takut penyakit, ada yang takut mati, sebagian ada yang terus-menerus merasakan sakit di tubuhnya, lalu kemudian mengeluh karena sakitnya. Ada yang kecewa, ada yang kesal, ada yang marah, ada yang sering bilang capek, ya kan? Saya udah capek. Nanti pagi kerja, lalu masih siang nanti kita bilang, aku udah capek. Bahkan sampai pada titik jenuh, bosan dengan kehidupan ini. Kita bosan menjalani hari-hari, yang mana hari-hari itu adalah hari yang diberikan oleh Tuhan. Kita gak sabaran untuk segala keadaan, kita maunya cepet-cepet aja. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di tempat pekerjaan, anak-anak muda yang sekolah, semua mau serba cepat, gak sabar. Kalau kemudian bertemu dengan satu situasi di mana dia harus tertunda untuk mencapai apa yang dia harapkan, lalu dia menjadi marah, gak sabar. Sampai ada yang gak semangat lagi. Ya sudahlah, hiduplah. Bangun pagi lemas-lemas, makan juga lemas, berangkat juga untuk melayani tetap lemas. Pokoknya yang ditampilkan setiap hari adalah loja. Kalau masa mata lemas terus. Ada yang dendam, ada yang dia bawa dendam itu kemudian setiap hari. Janganlah dendam, ya, benci.
Istri benci sama suami, istri benci sama mertua, mertua benci sama menantu, orang tua benci sama anak-anak, anak-anak benci sama orang tua. Tanpa kita sadari ini adalah kondisi-kondisi real yang setiap hari kita bawa. Ada yang rasa kesepian, aku gak ada temanku lah, jadi kayak ginilah hidupku, gak ada kawanku. Apalagi kalau udah inang-inangnya kan, tinggal sama suami, lalu anaknya kemudian merantau. Sebagian akan berkata, aku gak pernah ditelepon sama anakku. Padahal anaknya pun sibuk dengan keluarganya. Contoh misalnya dia punya anak 3, berarti si anak tadi harus memperhatikan 3 anak, memperhatikan istrinya. Lalu orang tua dari jauh berpikir, kok anakku gak pernah mau nelpon saya? Dengan alasan saya rasa kesepian. Bisa bayangkan itu. Kondisi di mana saya mau katakan kita sedang tertipu oleh tipu muslihat iblis. Bahkan ada yang merasa kurang disayangi, agak sayang dia sama aku, kurang sayang, dan ujungnya itu orang percaya akhirnya hidup lupa untuk melakukan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Paham ya? Kalau kemudian kita sebagai orang percaya menjalani hidup ini dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, padahal Tuhan Yesus bilang jangan. Tapi kita memilih untuk khawatir. Lalu kalau dibilang jangan khawatir lah Inang, jawabnya apa? Namanya manusia. Mana ada manusia tidak? Nah, itu tipuan iblis. Berarti kita sedang berada di dalam kawasan tipu muslihat daripada iblis. Nah, nih coba lihat kiri kanan nih. Wajahnya lagi happy atau enggak ya? Coba tanya, kamu lagi gembira enggak? Tanya aja, tanya. Iya. Awas, nanti banyak yang jadi bohong. Maka saya nggak pernah mau nanya lagi gitu sama orang, apa kabar? Nggak aku tanya lagi, nanti jadi bohong dia. Bilangnya baik-baik, bilangnya nggak apa-apa, ya kan? Benar, nggak apa-apa. Yang benar, nggak apa-apa. Lama-lama tertanya ke hatinya, iya ya, sebenarnya sih nggak apa-apa, bukan ada sesuatu ini. Lalu dia nangis. Yang pola-pola, ya kan? Karena pertanyaan pertama itu bisa disandiwara. Semua bisa berlagak. Karena memang dunia ini adalah panggung. Jago. Dan itu adalah tipu muslihat daripada iblis. Bisa bayangkan betapa kita kemudian akan menipu dan menipu dan menipu diri sendiri. Pertama kita tipu, kita lupa diri kita itu adalah milik Tuhan. Maka kalau kita tipu diri kita sedang menipu. Maka namanya tipu muslihat iblis. Efesus 3 itu.
Yang kita hadapi ini adalah tipu muslihat iblis. Dia buat kita sibuk dengan diri kita, urusan kita, perasaan kita, pikiran kita. Coba, ada berapa banyak waktu lalu kemudian kita mikiri perasaan Tuhan. Tuhan, kamu bahagia nggak Tuhan? Buat saya ada. Yang ada kita kasih tahu Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan, adalah jodohku Tuhan. Nanti udah punya jodoh, menikah, baru 2 bulan. Tuhan, kalau bisa Tuhan adalah anak keturunan untuk kami. Sedih kali kurang. Pak, kita bahkan lapor sama Tuhan. Sedih kali pada Tuhan yang belum punya anak ini ya. Itu kan aku skip tadi. Yang jodoh sebenarnya belum selesai. Yang belum punya jodoh kan bilang, sedih kali hidup ini gak ada jodoh. Hari ini saya berdoa, entah apapun keadaan kita saat ini, mulai Anda sedang berada di dalam kawasan tipu muslihat iblis, kalau perasaannya tidak baik-baik saja. Kalau cuma ditanya apa kabar, oh baik luar biasa. Tapi dalam hati, jangan bilang gak ada yang tahu, pasti ketahuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kalau praktek, wah itu happy banget lah. Kenapa aku happy? Karena aku selalu ingin menyelami perasaan pasien. Nggak mungkin dia datang kalau nggak sakit, ya benar kan? Benar. Lalu orang kan kalau sakit mintanya apa? Sembuh dong. Ya, obat buat sembuh. Doanya juga gitu. Lalu tiap hari minta sembuh. Seakan-akan Tuhan itu nggak pernah jawab doa. Padahal Amsal 17 ayat 22 sejak perjanjian lama udah tertulis. Hati yang gembira adalah loh. Terus nanya sama Tuhan, mana obatnya? Terus bilang lagi sama Tuhan, macam mana gue gembira kalau saat paham? Gagal paham. Ini termasuk untuk semua sebenarnya. Hati yang gembira, obat yang manjur ini, kalau di dunia kedokteran itu ada yang namanya preventif, mencegah jangan sampai sakit. Ini kita kalau di gereja bisa datang, kemungkinan besar ya 80% kita sedang dalam keadaan tidak sakit. Kalau didiagnosa sama dokter pasti nggak ada penyakitnya. Amin. Ya. Maka hati yang gembira juga adalah menjadi obat untuk mencegah jangan kita sampai. Lalu coba diukur dari pagi sampai sore sampai malam, berapa detik kita gembira? Jadi kalau saya sekarang buat live sendiri, saya live-kan mukaku hanya untuk memastikan aku berjam-jam bisa ketawa-ketawa gitu ya. Sampai kadang nggak sadar juga aku tertawa di atas penderitaan orang. Tapi kemudian Tuhan yakinkan saya, itu benar. Apapun penyakitnya, kamu harus buat orang jadi gembira. Katakan amin. Mana mungkin pasien bisa gembira ketika jumpa sama aku? Kenapa Bu? Hidup lagi capek-capeknya ya? Sama. Kenapa Bu? Ibu sakit kepala? Sama Bu, saya juga sakit kepala lihat Ibu. Stres dokternya. Tambah stres pasiennya. Kamu ketika tekan amin.
Saya mau bilang ya, itu ada kemudian ibu-ibu yang tensinya bisa sampai 230/120. Aku aja ternyata nggak bisa hidup kok Bu, aku bilang. Semana ya, apa salah pelajaran kami? Masa tensi bisa hidup? Apa kabarmu? Bilang, baik kok. Tapi nadanya udah terasa. Agak tajam nadanya. Tatap terus matanya kan? Sebab mata ada jendela. Apa? Kita bisa latihan senyum, bisa lah. Kalau latihan senyum aja, tapi mata, coba dipandang aja gini pasti tunduk dia kalau mau nyembunyiin sesuatu. Nanti ketahuan. Amin. Maka kemudian saya tanya terus, sampai akhirnya dia mengakui dia marah setiap hari. Kenapa marah? Begitu. Karena anak. Aku pikir bandel kali anaknya, narkoba anaknya, bukan. Cuma kalau pulang sekolah, anaknya yang letakin tas dicampakkan dus. Lalu mulai dari dia buka pintu, udah langsung marah. Jangan campakkan katanya. Bisa bayangkan itu. Kalau dia datang dengan sakit kepala, dia sakit kepala kalau marah sampai kayak gitu ya. Lalu dia bilang, terus kayak mana harus dibuat? Ibu gembira lah. Kayak mana gembira? Dia bilang, Bu, anak-anak dia hanya melakukan apa yang menyenangkan buat dia. Bisa tahu? Anak-anak kan maunya senang aja kan? Benar Pak? Anak-anak ya. Kita juga maunya gitu sih, cuma versinya beda aja. Menurut kita senang kalau dia terapi. Lalu saya bilang sama ibu tadi, Bu, besok Bu, ibu tanya sama anak ibu, kamu senang nggak melihat yang rapi? Tapi jangan paksa dia ya. Pasti dia jawab, biasa aja. Lah dia udah capek di sekolah. Di sekolah dimarahin guru. Tulisan harus rapi. Rapi. Semua harus rapi. Rapi. Bayangkan. Tekanannya kalau udah dengar kata rapi di sekolah udah sakit kepala itu anak. Lalu dia berpikir pulang ke rumah, this is my home. Ini seharusnya tempat aku bisa bahagia. Amin. Tempat harusnya bisa bahagia. Ya kan home sweet home. Kenyataannya waktu dia mau home sweet home, sama dia home sweet home, mamanya. Lalu aku bilang, Bu, ajarkan anak ibu supaya bisa gembira dengan yang rapi. Kalau dia lihat ibu marah-marah, dia cuma tahu stres mamaku. Ya udah, yang penting aku gembira, terserah mamaku lah mau stres dia memang. Kan urusan orang tua membuat anak bahagia kan, bukan? Yang setuju coba angkat tangan. Iya. Oh puji Tuhan. Sebab banyak orang tua yang kecewa sama anak. Dia bilang, anak enggak membahagiakan itu. Sejak kapan anak bertugas membahagiakan orang tua? Begini. Coba ditanya sama anak itu, kenapa kau lahir ke dunia? Gak ada yang tahu. Sebagian akan menjawab, kalau bisa pun gak usah dilahirkan aku dokter. Bisa paham ya? Lalu aku bilang, Bu, gini Bu caranya, Ibu jangan marah-marah lagi. Tensi Ibu bisa turun, anak Ibu juga jadi baik. Nanti kalau datang dia sambut dia. Halo, udah datang kalian semua. Oh ya udah, jangan capek. Mama ambil tasnya, Mama letakkan di sini. Aduh senang kali loh, kalau tasnya terletak di sini, senang kali. Besok buat lagi Bu. Sampai dia bisa nangkep kebahagiaan ibu itu, gembira ibu itu nular Bu. Tapi kalau kepahitan hati, itu ditolak. Kalau bisa, kadang juga nggak bisa ditolak, terpaksa. Paham maksudnya? Ibu harus jadi ibu yang gembira.
bilang begitu. Kalau hidup pahit terus, kecewa terus, semua keadaan juga makin mengecewakan buatmu. Amin. Maka senyum, gitu. Karena aku nggak ada salah-salah sama kakak. Siapa men? Lah kita bisa duduk di sini aja gini, Bu, pelongok gitu. Salah hidup ini. Kita lagi mikir hal-hal yang lain ini sekarang. Kenapa hidup saya seperti ini? Dan dalam keadaan seperti itu, kita sedang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Iblis menipu kita dengan keadaan dan keadaan persoalan-persoalan ini. Slide berikutnya. Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Paham? Kita bisa berseru Tuhan, 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 tapi apa kita lakukan? Meminta Tuhan melakukan apa yang kita iyalah. Yang belum punya jodoh pengen punya, minta jodoh. Yang punya anak-anak, mungkin anaknya agak sedikit bandel kayak ibu tadi, doa tiap hari minta supaya anaknya jadi baik. Yang punya suami, minta supaya suaminya jadi baik. Ya. Saya mau bilang, kalau itu yang kemudian kita lakukan setiap hari, lantas kapan kita itu hidup melakukan kehendak Allah? Kapan? Nah, tiap detik kita hidup, dikasih Tuhan kehidupan, yang kita kerjakan semua urusan kita. Kita nggak pernah tanya Tuhan, Tuhan kasih saya hidup buat diapain ya? Kok saya hidup? Yang mengerti katakan amin. Ada yang masih kecewa detik ini? Ada yang nggak ngaku kecewa detik ini? Kenapa kecewa? Hati-hati, Anda sedang berada dalam tipu muslihat iblis. Saya mau bilang, kita datang ke gereja cuma buat nipu Tuhan. Halo, paham nggak? Di sini kita tepuk tangan, oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tapi dalam hati, bahkan kita licik. Biar dengar Tuhan doaku, jadi sukacita lah. Iya, haleluya, sukacita. Tapi Tuhan jawab doa Tuhan, sukacita. Tapi Tuhan belum mau kasih aku apa yang mau Tuhan, belum kerja Tuhan. Ya aku sukacita ya, supaya bertobat suamiku. Supaya apa? Bertobat suamiku. Saya mau bilang, hidup kita itu diberikan oleh Tuhan untuk menyembah. Iblis menipu kita supaya kita tidak lagi menyembah Allah, tapi kita seolah-olah menyembah Allah dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhan. Paham nggak? Kita panggil nama Tuhan, tapi sebenarnya kita bukan menyembah Tuhan. Kita suruh Tuhan melakukan apa yang penting buat kita, apa yang kita rasa kurang. Saya mau bilang begini, kalau hari ini, detik ini juga kita punya rasa kecewa, rasa sedih di hati kita itu. Saya mau bilang, kalau kita setiap sebut terima kasih Tuhan, dengan mulut kita sebut terima kasih Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak berterima kasih kepada Tuhan jauh di dalam hati kita.
Tuhan bilang apa? Enyah kamu hai orang munafik. Saya ketemu kok dengan keadaan seperti itu. Nanti kalau ditanya, dia bisa jawab dengan begitu banyak ayat. Begitu banyak ayat. Tapi cuma disuruh untuk mengampuni. Gak sanggup. Sakit kali yang dibuatnya. Next slide. Nehemia 8 ayat 10. Sama-sama baca 2-3 ya. Jangan sekarang ganti pertanyaannya. Ada yang susah hatinya? Angkat tangan dalam hati. Saya khawatir hari-hari ini kita datang ke gereja memang karena kita punya banyak masalah. Lalu kita pikir Tuhan adalah tempat pertolongan buat kita. Saya bilang bertobat. Bertobat. Kalau kita datang ke gereja supaya Tuhan jawab doa kita, bertobat. Anda sedang ditipu oleh iblis. Peperangan ini adalah peperangan rohani. Katakan amin. Bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging. Apa tuh? Ini manusia, tubuh. Kalau yang sedang sakit penyakit, Anda tidak berperang melawan penyakit. Saya bilang gitu. Kita berperang dengan kuasa tipu muslihat iblis yang membuat orang sakit sibuk dengan sakitnya, lalu nggak mau sibuk dirinya dengan urusannya Tuhan. Seakan-akan sakit itu adalah kutukan. Padahal sakit itu juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Coba bisa paham? Lalu pertanyaan yang paling sering ketika berdoa, kenapa aku harus sakit kayak gini Tuhan? Tanya kenapa? Apa Tuhan gak jawab? Jawab Pak. Dari awal tadi sejak hati yang gembira adalah, iya coba aja ingat. Ada berapa banyak waktu kemudian kita tidak bisa gembira. Yang ada cuma mengeluh, bersungut-sungut dengan keadaan dia hari demi hari. Yang capek kerja bilang capek kali, nanti nggak bisa kerja dia marah. Saya berdoa kita bisa pulang dari sini jadi orang yang tetap sukacita. Sebab ini sukacita bukan bicara nanti. Nantilah aku sukacita nantilah. Kalau keadaan sudah baik, tanya sama diri sendiri lagi. Siapa yang tahu nanti masih hidup? Mau tahu? Tahulah. Hidup punya siapa? Punya Tuhan. Udah di tanganmu? Belum. Lalu berarti kita paksa Tuhan gitu. Mari Tuhan, mari kasih saya hidup. Kasih saya hidup. Amin. Itu yang kita lakukan. Tapi kan kita harus mengumpul untuk hari besok. Maka Tuhan bilang jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Siapa yang sedang mengumpulkan harta di bumi demi menyelamatkan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi? Saya mau bilang, kita merampok dari Tuhan. Belum tentu Tuhan kasih kita hidup 1 detik dari sekarang pun nggak tahu. Masih hidup nggak? Yang mengerti katakan amin. Bisa hatinya bersukacita dikit-dikit. Tenang, nanti kita buat biar bisa banyak sukacitanya. Next slide. Ini pertanyaannya dijawab sendiri dah.
Apakah Anda sedang dikalahkan oleh tipu muslihat iblis? Kapan kita sedang dikalahkan? Yaitu ketika saat ini juga kita sedang dalam keadaan bersusah hati dan kita tidak bersuka cita sedikit pun. Amin. Benar. Siapa yang salah? Pada masa yang sudah berlalu, ya kemarin-kemarin, detik ini juga, dan pada waktu yang selanjutnya, adakah di antara kita yang hidup di dalam kekhawatiran, takut akan kematian, rasa sakit, kekecewaan, kekesalan, kemarahan, kejenuhan, kelelahan, ketidaksabaran, kehilangan semangat, dendam, kesepian, merasa kurang kasih sayang. Padahal Tuhan sudah kasih kita hidup. Lalu kalau Tuhan sudah kasih kita hidup, kita harusnya ngapain tuh? Bersyukur nggak? Bersyukur. Kalau bersyukur kita harusnya senang apa sedih? Harusnya senang. Tapi kemudian kita bilang ya nggak apa-apa lah, boleh lah sedih, Bang. Ini serius. Saya mau bilang ini serius. Angka penyakit semakin tidak terbendung hari-hari ini. Angka kesakitan itu meningkat pesat. Bahkan aku mau bilang, masa COVID kemarin, kenapa angka kematiannya begitu tinggi? Karena dengar kata COVID aja udah gemeter orang. Yang nggak ada apa-apa, bisa rasa kayak mau mati ya. Kayak sesak napas tuh ya. Tadi aku kontak sama dia di telepon. Tahu nggak kau tadi dekat sama si Ari itu loh, udah mati dia. Yang nggak ada apa-apa pun terus mau mati badannya. Dingin semua. Ada pernah rasa nggak? Rasa dingin semua badannya. Jujur aja, aku pernah ya. Angkat tangan lagi. Pura-pura kuat ya kita sekarang. Gak mungkin aku bisa harapkan. Udah kerja aku berhadapan sama pasien. Dingin itu rasanya. Dari mulai kepala sampai kaki dingin tiba-tiba. Saya mau bilang, saya satu kali mengalami itu. Rasa dingin yang aneh itu. Ya itu waktu kemudian kalau kenal sama mendiang dokter Edwin Marpao. Kita satu lift. Masih kulihat lagi dia. Puncak abang istirahat. Ya. Tapi gak usah di rumah sakit abang istirahat. Ke rumah aja bang. Itulah dek. Masih senior saya. Lalu ku dengar dia masuk ke Lumbia sorenya. Positif. Langsung masuk ICU malam itu. Besoknya heboh semua. Di telepon aku, dok, dokter harus swab. Kenapa aku di swab? Ya kan dokter kontak, itu dokter Edwin itu udah positif itu. Oh, jadi kalau dia positif, gimana dokter kan kontak lah. Jadi kalau kontak, gimana dokter harus di swab lah. Jadi kalau harus di swab, udah gini aja lah, minta surat cuti. Bagus aku cuti 12 hari. Udah, biar aku tanda tangani. Lebih enak aku di rumah, aku tidur bilang. Daripada kau positif kan, siapa itu kau anggap jadi orang sakit sebentar. Aku sehat dulu. Paham ya? Tapi sorenya udah sempat terasa. Dinginnya. Gini dia, sensasinya tuh. Kayaknya nggak masuk oksigen. Bodoh banget ya. Sendiri aku duduk sebentar. Padahal itu lagi nunggu anakku mau main bola ya kami di luar. Tapi aku coba tuh. Gimana rupanya kalau mau mati? Gini panas, tapi rasa mau dingin. Akhirnya aku bilang, memang bodoh kan ya Coach Joseph. Nah kalau kau memang harus mati ya mati. Lalu kemudian jatuh pesawat Sriwijaya Air. Di atas pesawat itu semua yang negatif COVID-nya. Lantas kita dengar COVID, takut.
Seakan-akan yang menentukan hidup kita itu si COVID. Bayangkan, bukankah itu tipu muslihat iblis? Seharusnya kita menghormati Tuhan. Kita hormati Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau mau kau ambil, itu kan hormat kan? Masa mau Tuhan ambil? Jangan dulu dong Tuhan, anakku masih kecil. Jangan dulu, aku belum menikah. Jangan dulu, belum tamat kuliahku. Jangan dulu Tuhan, mertuaku belum bertobat. Mertuaku aja duluan, alias gitu. Orang kita suruh-suruh mah. Lah iya kan? Orang yang jahat sama kita. Aduh, kita tanya Tuhan, kok gak mati-mati? Entah cuma aku ya. Tapi aku mengalami itu. Dan aku bertobat. Apa hakmu menentukan mati orang, tapi hidupmu kau tahan? Apa aku? Karena dia jahat, terus aku merasa kok dijahatin terus aku ya? Mau loh terbersih itu pertanyaan. Kok gak mati-mati dia? Aduh, kena tipu muslihat iblis. Lalu kalau sekarang, ya sudahlah, mau buat jajan nasi pun gak apa-apa, yang penting aku hidup. Sebab aku tahu kalau aku hidup, aku harus gembira. Kalau aku gembira, itu jadi program yang manjur. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kan kayak lagu tadi ya kan Bang ya. Kita buat, tapi sering terbalik. Iblis buat, saya gemetar. Nah tuh, baru ketawa kan. Dari tadi. Ya, tapi lebih bagus gitu juga sih, jujur daripada kita yang kayak gini pura-pura senyum loh deh, tapi sakitnya tuh di sini. Munafik namanya itu. Gak apa-apa. Tapi aku berdoa cepat bertobat. Kalau udah nyata-nyata kayak gitu, siapa yang masih sering menyimpan kemarahan, kekecewaan? Next slide. Nah ini yang terakhir. Oke, satu persatu. Klik sekali. Bagaimana supaya kita bisa bersuka cita senantiasa? Ya kan? Yuk, detik ini juga sadarkan diri sendiri dengan menjawab pertanyaan, tanya sama diri sendiri. Kenapa saya masih hidup? Apa karena saya? Atau karena orang lain? Atau karena kita punya sesuatu? Sampai jawabannya itu benar-benar adalah karena Tuhan masih kasih kita hidup. Tuh, itu bocoran kunci jawaban. Ini jangan lupa bercermin, terus lihat kok susah ya. Kenapa kok masih hidup Joseph? Oh ya karena masih dikasih Tuhan. Kalau dikasih Tuhan, terima kan? Kalau terima kasih, senang kan? Ya harus senang, orang udah dikasih. Kecuali kita orang tak tahu berterima. Udah dikasih masih minta lah. Bagi dulu 100. Nah Tuhan udah kasih berapa coba? Kita minta 100.000. Bagi dulu 100.000, gak makan aku. Nah itu. Nah, terus kau masih hidup sampai sekarang gak pernah hitung berapa Tuhan kasih. Kita duduk-duduk di sini, gak ngapa-ngapain. Tuhan kasih kehidupan. Udah pernah hitung belum kehidupan itu? Ku hitung secara sederhana. Diambil harga oksigen yang paling murah sejagat raya. Rp32 per liter. 1 liter. Itu kalau yang jual di rumah sakit Kak. Sebab di rumah sakit kasihan. Ini udah orang udah cepat-cepat. Masa kita kasih mahal-mahal lagi oksigen. Kalau kita beli yang ketengan 1 liter bisa 10.000. Tapi ini kan orang udah mau mati. Ya udahlah. Rumah sakit kan harus sosial. Rp32 per liter. Manusia, ini kita duduk di sini, nggak ngapa-ngapain.
kita perlu 8 liter oksigen 1 menit. Berarti 8 kali 32 perak. Itu sekitar 256 rupiah per menit. Kerja nggak Bang? Maka Tuhan bilang, perhatikan burung di udara. Dia tidak bekerja, tapi diberi makan oleh Bapakmu di surga. Apalagi kamu. Tapi jangan ngeyel. Nanti bilang, kalau gitu kita nggak perlu kerja, kita belum kerja. Lo itu tangan buat apa? Kaki buat apa? Nanti ada waktunya kamu nggak bisa lagi kerja. Cuma bisa gini. Tapi tetap dipelihara oleh Bapa di surga. Lalu kuhitungkan dengan umurnya. Umur kali hari, kali 24 jam, kali 60 menit. Tunggu Mas Ude. Kira-kira kalau umur 50, itu 8 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan, umur 50 tahun. Itu masih oksigen Bang. Loh kita bisa makan dari siapa? Karena uang kita, gitu. Sehingga orang bisa bilang, nggak ada uang, nggak bisa makan. Lih, enak aja. Bisa uang itu buat makanan. Coba buktikan, aku bilang. Nanti dia bilang, terus kalau nggak ada uang bisa makan? Bisa. Pergi di sana ke Danau Toba. Ada ikan di sana, pancing di situ ikan itu. Makan ikan sana. Ada di situ sawah-sawah udah mau menguning, ambil sisi dikasihnya itu. Loh, masa nggak dikasih sih? Bang, minta sedikit Bang, sawahnya, paginya ya. Ambil. Cuma buat makan. Dikasih nggak? Dikasih lah, berapa lah itu? Si petani pun sadar karena petani udah bertobat. Kalau bukan karena Tuhan, itu padi nggak bisa tumbuh. Saya mau bilang, orang percaya itu tidak boleh hidupnya cari uang. Itu bukan aku bilang. Tuhan Yesus cari dahulu dan kebenarannya. Sebab kalau bukan itu yang kita cari, sama kita seperti orang yang tidak kenal. Iyalah. Tapi aku sedih kali lah, belum ada pekerjaanku sampai sekarang. Belum ada kerja, kayak mana kok belum ada kerja, sedih aku bilang. Jadi kerjaanmu cuma sedih gitu. Bertobatlah kau. Udah besok kau melakukan aja yang baik-baik. Itu kerjamu. Bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya ditambahkan. Saya mau bilang, kalau kau bilang cari kerja, sama saja kita mengecilkan Tuhan. Paham ya? Berarti kita merasa kalau nggak ada uang kita mati. Bisa hidup tanpa uang? Ada yang bingung. Ada yang bingung? Manusia bisa hidup tanpa uang? Ya udah, kalau bingung kan, jangan tanya sama aku. Tanya sama Tuhan. Sebab yang menjadi sumber kehidupan adalah paham. Terus gak boleh kaya. Boleh saja kaya. Tapi kalau kau bahagia karena kaya, celaka. Itu bukan aku yang bilang, Tuhan juga. Amin. Yang kedua, siapakah yang dapat atau berhak menentukan hidup saya? Coba. Siapa yang berhak menentukan hidupku? Apakah saya berhak untuk menentukan hidup saya? Kalau masih jawabannya iya, bertobat. Ya, aku berhak. Bertobat aku. Ini supaya kita gembira. Oke, sabar dulu. Siapakah yang saya sedang pikirkan yang mengganggu hidup saya? Coba Pak. Lalu kita ingat orang-orang yang berbuat jahat sama kita, mengecewakan buat kita. Itu terus yang kita ingat. Seakan-akan mereka yang menentukan hidup kita. Kalau ada orang jahat sama kita nari-nari lah. Haleluya, bilang. Karena waktu kita nari-nari bergembira,
Orang jahat pun bingung nengok kita. Gimana ya kawan ini? Dijahati makin nari-nari. Coba, apa nggak merasa rugi dia? Nah rugi lah. Udahlah dibiarin aja lah. Masa kita jahat tak benar? Nari. Setuju? Nah kita hebat bilangnya. Roma 8 ayat 28. Apa tuh? Kita tahu sekarang bahwa Allah dalam segala sesuatu kan? Untuk apa? Baik kan? Masa Allah nggak senang Tuhan sudah mendatangkan kebaikan? Ya menari lah, haleluya. Dijahatin lagi, menari terus. Itu sebabnya kadang orang datang ke gereja segan, nggak termotivasi dia. Samanya datang susah, pulang tambah susah. Iya memang kita kadang kita WL juga ya kan Bang ya. Kita ajak ayo sukacita, haleluya puji Tuhan ini nampak sukacita, nampak sukaci. Pulang dari sini sudah kembali ke kehidupan nyata. Udah tinggal tambah susah, makin teringat lagi. Amin. Terus, apakah saya sedang merasa di dalam hati, bukan sedang kata-kata, bersyukur dengan hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan? Bilang terima kasih nggak ada susahnya loh. Nggak ada susahnya. Lah kadang kita juga memimpin pujian juga ya merasa bersalah lah. Mari semua ucapkan terima kasih. Kuat-kuat ya. Soalnya capek juga awak sendiri sih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sana marah terus. Kita kayak apa ya kan Bang ya? Terima kasih bilang, terima kasih. Saya mau bilang hati-hati dengan mulut kita. Ya udah, kami WL juga harus hati-hati juga. Hati-hati kita. Kita suruh dia bilang terima kasih padahal hatinya tidak bersyukur sama Tuhan. Wah. Apakah saat ini saya sedang merasa kecewa, sedih atau marah dengan hidup ini? Sehingga rasa bersyukur dapat disatukan dengan rasa kecewa. Ini tanya sendiri. Aku bersyukur, tapi kecewa juga mengingat yang jahat tadi. Terakhir, dapatkah saya bersukacita karena Tuhan? Saat ini juga, kalau dapat, nanti pun bisa, terus menerus bisa. Setiap ada hal yang datang dalam kehidupan kita dan itu mengecewakan kita, ingat aja, saya hidup karena pemberian Tuhan. Kalau saya terima hidup ini, maka kita akan bilang terima kasih. Tapi kalau kita bilang ganti Tuhan, ganti, nggak suka aku hidup ini, apa yang terjadi? Kita nggak bisa terima kehidupan. Di situlah mulai muncul penyakit. Maka hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Oke, kita minta satu lagu dari C. Kita nyanyi ya penutup kita. Boleh kan? Kita sama-sama kita nyanyi. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau samakan.
tuntun suaramu, tuntunku lewati api dan berabad. Kau ada bagiku, bukan sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau selamatkan, nafasku memuliakan, menyanyi kebaikanmu. Mari sama-sama kami mendengarkan kebaikanmu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kalau kau sudah berikan kami nafas kehidupan, kami hanya layak mengembalikan nafas itu untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan apabila dari mulut kami bersungut-sungut atas hidup ini. Kami mengeluh sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begini. Bahkan tanpa kami sadar Tuhan, kami sedang memerintah Tuhan. Kami katakan seharusnya minggu depan, bulan depan, kami ada di satu tempat. Kami harus mencapai ini, mencapai itu. Kami punya banyak target.
Dan tanpa sadar yang kami target itu adalah Tuhan. Bukankah Engkau yang berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini Tuhan, mau berapa susahnya pun hidup kami sampai dengan hari ini, tapi karena Engkau sudah memberikan nafas kehidupan bagi kami tidak berhak untuk mengeluh sama Tuhan. Kami tidak berhak untuk komplain sama Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang layak untuk menerima ucapan syukur kami. Engkau layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Dan kalau kami katakan kami menyembah Tuhan, tidak mungkin bisa dihitung dengan materi. Tetapi hari ini kami datang menyembah Tuhan. Apa yang kami persembahkan adalah segenap hidup kami, Tuhan. Mulai daripada ujung rambut kami sampai dengan ujung kaki kami, semuanya itu kami bawa, kami persembahkan buat Tuhan. Sebab itulah yang layak untuk-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Hari ini kami belajar tentang tipu muslihat iblis. Berhari-hari kami ditipu oleh iblis. Ketika kami rasa kecewa, ketika kami rasa marah, ketika kami dendam, ketika kami benci, itu adalah momen di mana kami sedang tertipu oleh tipu muslihat iblis. Kami tidak lagi menyembah Tuhan, tapi kami seolah-olah menyembah Tuhan. Tapi yang kami lakukan adalah meminta Tuhan, memerintahkan Tuhan, melakukan apa yang kami inginkan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Biar hari-hari di hadapan kami hidup lagi berdasarkan tuntunan-Mu. Kami mau dengar lagi suara Tuhan berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Apapun masalah dan persoalan kami, Tuhan, mulai hari ini kami mau dengar Tuhan bicara dan beritahukan sama kami apa yang harus kami kerjakan. Sebab kami tahu kunci kemenangan kami adalah ketika kami dapat hidup sebagai orang yang bersuka cita, dan sukacita itu adalah karena Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau Tuhan tetap ada di dalam hati kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak salah melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang bersyukur menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Bapak-Ibu, kita Bersama-sama kita katakan